troubles come and my heart burneth within, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can
Shalom, Horas, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Majelis HKBP Bandung Riau Martarinata mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang mencekam umat manusia saat ini, kita masih diperkenankan diberi waktu untuk beribadah pada saat ini. Marilah kita tetap berdoa, mengandalkan Tuhan untuk keselamatan kita, dan juga menjaga kesehatan kita sesuai dengan protokol yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Nama minggu kita adalah minggu ke-6 setelah Trinitatis dengan topik ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah kita. Kita berdoa. Amin. Kita sambut ibadah kita bernyanyi dari buku ND nomor 172 ayat 1 dan 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang tertulis dalam titah ketiga dan maksudnya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan epistel minggu ini yang tertulis dalam Markus 12 ayat 41
sampai dengan yang ke-44. Kita baca secara bergantian. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Sama-sama kita. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupannya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat dapat kita baca pada warta yang telah dibagikan melalui WhatsApp group di setiap week. Persembahan ibadah, persembahan bulanan, pertangyangan, dan persembahan lainnya bagi jemaat yang beribadah di rumah dapat mentransfernya ke rekening gereja kita sebagaimana telah tercantum di dalam warta jemaat. Demikian warta jemaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan kita yang tertulis di dalam buku Ulangan 16 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-17, dari ayat yang 13 sampai ayat yang ke-17. Tetapi terlebih dahulu hujahon matuhita di hata batakna songnong ma didok disi 5 Musa 10 ayat 10 tolu 1 ayat 10 pitu. Ari raya parlape-lapean, ikon marari raya parlape-lapean ho pitu hari lilingna, iadung di papungu ho parbue sian pardenggananmu dohot sian panghilanganmu, jala ikon marlasni roha ho di ari rayamu, songoniho dohot anakmu, dohot borum, dohot naposom bawa, dohot naposom perempuan, dohot halak lepi, dohot halak dagang, dohot dakdanak natading dilapin, dohot perempuan nama balu di bagasan akka hutamu. Ikon pituari leleng naho mari raya di Jahuba de Batam di inganan si piliton ni Jahuba. Ai pasu-pasu ni Jahuba de Batam maho di saluhut gogo ni tanomu, dohot di saluhut ulaon ni tanganmu, di baheni ikon marlas ni roha si tutuho, ikon toluhali di bagasan sataun rona sabawa di tonga-tongamu tuadopan ni Jahuba de Batam
diinganan si piliton ni Jahuba. Ima di ari raya sagu-sagu nasoni asoman doho di ari raya minggu, doho di ari raya parlape-lapean. Jaladang jadi rumar buti romanang ise tu adupan ni Jahuba. Ganup tae marguru tuna tarlehon tanganna hobar tu pasu-pasu naung ni lehon ni Jahuba de Batam tuho. Yang go di hata Indonesianya atau di bahasa Indonesianya demikian dikatakan, saya akan membacakannya juga kepada kita. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Levi, orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya engkau harus mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanammu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari raya keagamaan yang dilaksanakan oleh bangsa Israel itu tidak terlepas dari latar belakang kehidupan yang mereka lakukan. Pada saat itu ada 2 profesi atau pekerjaan yang banyak mereka lakukan, yaitu sebagai petani, akka pangula, parumauma, dan gembala ternak, manang parmahan. Pada saat itu hari Paskah, seluruh bangsa Israel mengadakan pesta dengan memakan daging. Tradisi memakan daging ini sebenarnya sudah pernah dilaksanakan dan sudah ada, dan berawal dari para gembala di padang rumput. Demikian juga pada hari raya makan roti tak beragi, manang sagu-sagu nasoni igaran, yang dilakukan 7 hari lamanya, itu berasal dari kebiasaan para petani Israel. Semua hari raya yang ada pada bangsa Israel itu mengalami perkembangan dari hari ke hari, sampai pada akhirnya mereka menghubungkannya dengan karya keselamatan Allah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Pada saat Tuhan Yesus datang ke dunia ini, orang-orang Kristen pun mengembangkan makna dari hari raya bangsa Israel pada keselamatan Allah yang membebaskan manusia dari dosa, dari hukuman kematian yang kekal. Bahkan sampai saat ini orang Kristen di dalam gereja itu melakukan hari raya sebagai tanda bahwa dia itu
melakukan peribadaan dan penyembahannya kepada Tuhan. Makna dari peribadahan itu pun dikembangkan lagi secara luas dengan cara merespon karya keselamatan Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Respon keselamatan Allah dapat ditunjukkan dengan cara memberikan persembahan pada Tuhan, pasahaton peleanna tudebata. Dan hal inilah yang ditekankan di odolhon di topik jamita minggu sadarion. Bohado marhadahulaton dohot marpilian tu Jehovah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Nats Khotbah saat ini memberitakan ada hari raya yang dilaksanakan orang Israel, yaitu hari raya Pondok Daun. Hari raya Pondok Daun dirayakan untuk memperingati bahwa Allah telah melindungi umatnya sewaktu mereka berjalan melewati padang gurun dan tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Seperti peringatan yang dilakukan bangsa Israel tinggal di pondok-pondok di padang gurun di dalam 7 hari, setiap harinya mereka mempersembahkan korban bakaran pada Tuhan. Tetapi pada hari ke-8 itu merupakan puncak dari pesta pondok. Mereka datang kembali berkumpul bersama-sama dan mengambil semua hasil pekerjaan tangan mereka dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Di dalam tradisi hari raya keagamaan Israel, tidak hanya hari raya Pondok Daun yang bertujuan memperingati karya keselamatan Allah, tetapi ada 2 lagi, seperti hari Paskah dan hari raya Gotilon atau panen. Hari raya Gotilon atau panen dilaksanakan untuk memperingati perbuatan Allah yang memberikan 10 hukum Taurat di Gunung Sinai dan mengucap syukur atas berkat Allah karena Allah memberkati hasil pekerjaan tangan mereka. Semua hari raya yang dilakukan oleh bangsa Israel di dalam kehidupannya sehari-hari sebagai bentuk ucapan syukur mereka pada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, takasdo di odolhon di bagasan trupuhon tarumobi di hatorangan di ayat 10:4. Ikon sudedo hita marlasni roha laho patupahon ulahon parsobahon peribadahan pada Tuhan. Nangpe di parlape-lapean di pondok-pondok bangsa Israeli maringanan saleleng pituari di bagasan lasni roha do nasida martangiang dohot memuji Tuhani di ulaon hari raya parlape-lapeani. Tak coba merenukkan turpu jamitahon di tonga-tonga ningoluta sonarion di partikianon sudedo amang inang bangso marukil alani pandemi virus corona sudedo hita disosoi asa mengiuton protokol kesehatan tarlumobi manjamotton social distancing adorang
Soboi do pehita beribadah tu gereja songon sonarion adong nama dok siatong atau ngani ruasi lebih bermakna do amang paditanami na beribadah di gerejai sian na di bagasan jabu morudo ninna nasida lasni rohana lao memuji Tuhani moloso beribadah di gereja ikon sudedo hita patupahon parsobaon tu debata di bagasan lasni roha manang sadihari pe manang di dia pe hita maringanan taingot ma patupahon partangyangan dohot pamujion tu debata. Orang yang melakukan peribadahan kepada Tuhan di dalam hatinya penuh dengan sukacita. Dia tidak pernah merasa ada keterpaksaan atau beban di dalam hidupnya. Seperti halnya dengan memberikan persembahan, berikanlah dengan sukacita. Tidak merasa ada beban manangdang di bagasan arsa ibana pasahatoni. Jika memberikan bentuk ucapan syukurnya kepada Tuhan, haruslah dilakukan dengan hati yang tulus dan sukacita untuk memuji Tuhan. Hal inilah yang diberitakan oleh Nats Jamita minggu ini. Setiap orang yang datang menghadap Tuhan, dia harus selalu ingat bahwa dia memberikan persembahannya itu kepada Tuhan, bukan menyenangi seseorang, bukan menyenangi para hamba-hamba Tuhan. Tapi kalau kita perhatikan di dalam khotbah ini, pada saat itu orang-orang Israel telah melakukan bentuk memberikan persembahan tanpa tangan kosong. Artinya di dalam satu gereja saya pernah punya pengalaman dan saya pernah mendapati sewaktu menghitung persembahan yang beramplop, persembahan itu diisi dengan struk pembelian dari Indomaret. Orang tersebut sebenarnya haruslah didoakan supaya dia berubah. Dan sebenarnya dia harus tahu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, ibu bapa yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengar di dalam nats epistel minggu ini yang tertulis di dalam Markus 12 ayat 41 sampai ayat yang ke-44 mengenai arti dari mempersembahkan persembahan kita itu di dalam bentuk iman kita kepada Tuhan. Memberikan persembahan tidak ditentukan oleh besarnya rupiah atau nilai nominalnya atau juga jenis materi yang kita berikan. Melalui kisah perempuan janda, Tuhan Yesus menyadarkan kita supaya jangan takut. Seperti ibu janda itu, meskipun uangnya tidak ada lagi tersisa, disitulah letak imannya di dalam perlindungan Tuhan. Buha, kita, amang, inang, kita sudah dongan sah porsiaon tapasahat do peleata di bagasan haporsiaon so tungadong di bagasan rohana marungut-tungut pasahat tot peleani
Marsiajar mahita sian na babaluon di bagasan haporsiaon na porsia de bana tu de batado di pasahat di bana pilihan na jala porsia dari bana ramotan jala pasu-pasune di batado nguluna jala ido na disosoi di bata dihita asa talehon peleata hobbar tunata jalo. Tidaklah mungkin Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, tidak mungkin sama jumlah persembahan yang kaya dengan yang miskin. Semakin banyak kita menerima berkat dari Tuhan, maka persembahan kita wajarlah kita berikan berlebihan. Dan juga kita harus berhati-hati memahami nats khotbah ini atau nats epistel minggu kita. Tidak ada dikatakan bahwa Tuhan menolak persembahan orang yang kaya. Bahkan di dalam nats khotbah minggu ini lebih ditekankan lagi. Jika kita datang menghadap Tuhan, berikanlah persembahanmu di dalam imanmu. Itu yang kaya atau yang miskin siapapun harus menunjukkan sikapnya bersyukur kepada Tuhan. Dan melalui nats khotbah minggu ini diberitakan bagi kita supaya menjadi orang yang saleh, menjadi orang-orang yang memiliki hidup beribadah yang benar dengan melakukan kewajiban kita di dalam gereja melalui persembahannya atas dasar berkat yang ia terima dari Tuhan. Dan nats khotbah ini menolak pemahaman mengatakan di dalam gereja kita secara khusus HKBP, untuk apa memberikan pilihan bulanan, untuk apa memberikan pilihan tahunan? Dia tolak itu. Tuhan menolak itu. Karena setiap orang dalam gereja itu, orang-orang yang percaya harus menyadari di dalam dirinya bahwa dia telah menerima berkat Tuhan. Mulu tahuji amanginang dongan sahaporsiaon di bagasat Tuhani mangida sian statistik jemaat ni huriat tahun nama baen kewajibanna marhite pilihan bulanan manang perpuluhan doh diakoni holan 35,5% sian ruastai nama ngalehon pilihan na ganup tahun ra songoni donang gudangan diaka paru kilon ni akka huria-huria atong ringgas mahita pasahaton piliata tu debata songoninang dia munadamang dahinang akka paralado ni Tuhani rapta sosoi ma ruastai marpilian tu debata takasma tapa husor-husor hatani debata natar surat sian buku Rom 12 ayat sadai didok pasahat hamuma daging muna bahen pilihan nama ngolu nabadia na hinalomohon ni debata ima hadaulaton ni nama roha. Di dalam bahasa Indonesianya dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Amin. Martang yang maida. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Pada saat ini di hari Minggu yang Kau kuduskan, Kau memberikan kepada kami kesempatan untuk datang beribadah ke tempat-Mu yang kudus ini di dalam gereja
untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, di dalam diri kami, di dalam kelemahan kami merasakan bahwa sebenarnya ada juga di antara kami, bahkan hidup kami juga Tuhan, yang tidak mampu untuk melakukan firman-Mu seperti seorang ibu janda yang mempersembahkan persembahannya kepadamu. Dia tidak takut Tuhan apa yang terjadi di dalam kehidupannya, karena dia memiliki iman. Dialah orang yang memiliki ibadah yang benar, yang Kau ajarkan kepada kami, supaya seluruh hidup kami serahkan kepadamu. Dan Kau Tuhan pasti memberikan yang terbaik di dalam jalan kehidupan kami. Ya Tuhan, ajari juga di dalam hidup kami ini, supaya kami dapat mengucapkan syukur kepadamu dengan mempersembahkan hati, jiwa, dan pikiran kami di dalam pelayanan-Mu. Dan pakai hidup kami Tuhan, supaya menjadi berkat bagi saudara-saudara kami. Tuhan, secara khusus kami membawa di dalam doa kami keluarga dari ibu kami yang kami kasihi, Nyonya Manulang Boru Manurung. Di hari kemarin, keluarga tersebut mengalami kecelakaan di tol layang Cikampek. Dan Tuhan, kami mendapat kabar bahwa tidak ada yang terjadi kepada mereka, dan mereka Tuhan di dalam keselamatan. Tapi kami mendoakan Tuhan kepada keluarga tersebut, terlebih Tuhan dengan semua anaknya dan cucunya, supaya Engkau yang melindunginya dan memberikan kesehatan. Engkau juga Tuhan yang memberikan kepada mereka Roh Kudus-Mu, supaya mereka tidak di dalam trauma atas kejadian kecelakaan itu. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai hidup keluarga dari ibu kami, begitu juga dengan kami. Tuhan Allah Bapa kami juga mendoakan jemaat-Mu yang di dalam keadaan sakit, Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka. Kepada jemaat-Mu, anak-anak kami yang telah mendapatkan umur yang sudah selayaknya untuk berumah tangga, Engkau berikan kepada mereka pasangan hidup, supaya dia juga Tuhan dapat bersuka cita dan melanjutkan keluarganya. Tuhan Allah Bapa kami juga mendoakan jemaat-Mu yang mengharapkan anak di tengah-tengah keluarganya. Engkau berikan Tuhan, berkati setiap usaha yang dia lakukan, supaya dia dapat merasakan berkat-berkat-Mu, dan juga Tuhan dia dapat mengucapkan syukur bagi-Mu. Begitu juga Tuhan kepada jemaat-Mu dan seluruh orang saudara kami, sesama kami yang bergumul di dalam keadaan kesulitan ekonomi, baik di dalam pekerjaannya. Engkau tunjukkan kepada mereka Tuhan jalan, supaya dia dapat bertahan dan juga memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dengan baik. Begitu juga Tuhan, kami di dalam gereja-Mu ini, berkati kami, berikan kepada kami satu hati kedamaian, supaya kami di dalam gereja ini dapat penuh bersuka cita dan memuji-Mu dan melayani dengan baik. Terimalah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 691 ayat 1 dan ayat 2. Sahabat Yesus, salut namoluki, rohanang pamarenaku, salut namikiki, lupa sahabat Yesus, salut namikiki.
saatnya Yesus selalu memiliki saatnya Yesus selalu memiliki. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan Allah dan pulanglah di dalam damai sejahteranya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua.